ulama ini nanti punya 3 sifat. Disebut ulama yang benar, yang rabbani, punya 3 sifat yang pokok nanti diisyaratkan dalam Al-Quran. Pertama, sifat khasyah. Khasyah itu ketakutan yang dalam terhadap Allah, yang dibangun dari ketakwaan yang tinggi. Nanti ada di surat Fatir, surah 35, dari ayat 7 sampai ayat 28. Innama yakhshallaha. Ingat, bukan hu ya, ha. Innama yakhshallaha, maf'ulun bihi diawalkan. Min ibadihil ulama'u. Kalau ada orang yang punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah, itu diantaranya adalah kalangan ulama. Nah, khasyah ini dilahirkannya dari takwa. Takwa itu wasilah dari semua persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah atau tak ada persoalan pun, tingkatkan takwa, nanti apa yang akan kita alami dari ujian kehidupan diringankan oleh Allah, sehingga seakan-akan tak ada masalah. Yang besar dikecilkan, sehingga hatinya lapang menerima apapun. Ya, itu wasilah takwa nanti untuk tawassul. Takwa itu tawassul paling tinggi yang disebutkan di Quran. Surah kelima, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menyelesaikan persoalan atau mencapai harapanmu dengan takwa itu. Nah, nanti babnya banyak. Ya. Nah, di antara bab yang terkait dengan ulama ini, sifat khasyahnya didapatkan dari takwa. Takwanya bentuknya ibadah. Takwa pertama yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maaf sekali, di situ dikatakan terus meningkatkan iman. Bukan amanu tapi yu'minun. Yu'minun itu terus pakai ya. Kalau ada alif, hamzah, nun, ya, ta, disingkat anita. Di depan setiap kata kerja, itu kalau gampangnya bahasa Inggrisnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi sifat ulama itu khasyahnya tinggi terhadap Allah. Karena apa? Dia terus meningkatkan imannya. Lewat apa? Ibadahnya. Jadi bukan hanya pandai minta orang, ayo tingkatkan sholat, tahajud, duha. Dia sendiri kerjakan itu. Dia kerjakan. Taqarrubnya kepada Allah tinggi. Waktu saya baru awal pulang ke Indonesia, saya ketemu salah satu guru saya, semoga Allah muliakan beliau. Beliau nasihati begini, saya bilang, Syekh minta nasihat. Kita biasa kalau murid adabnya begitu ke guru, bukan minta foto. Nggak apa-apa, ada babnya itu ya, tapi babnya yang paling ujung gitu. Saya minta nasihat. Beliau jawabannya apa? Nah, nanti kamu akan banyak mengajar. Itu baru saya datang awal. Nanti kamu akan banyak mengajar. Siang kamu mengajar, malam kamu bangun. Ibadah, lalu mohon kepada Allah dan bayangkan semampu kamu bisa lakukan kurang lebih. Bayangkan wajah-wajah yang saat mengajar itu kamu tatap. Nanti mohon kepada Allah memberkahi mereka, merahmati mereka, dan menanamkan apa yang kau sampaikan ke dalam hati mereka supaya itu mudah untuk dibawa dan diamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi begitu wasiatnya, pagi siang mengajar, malam bangun, sehingga ada konsistensi. Karena kalau nggak begitu susah terjaganya Pak. Nanti dikasih dunia pindah fatwa, ya, ditawari mobil bagus, hilang orientasi, ya kan? Ini yang nanti yang akan bergeser, ini yang terjaga. Khasyah itu menjaga nilai-nilai ketakwaan. Itu satu ciri ulama khasyah. Sehingga fatwanya konsisten.
perilakunya bisa ditiru. Dan ketika mengajar pun jangan sampai nanti muridnya belum mengajar sudah komen. Yang repot nih, belum mengajar sudah komen. Apa Ustadz itu? Ngajak tahajud dianya tidur. Repot. Ya. Baik, ini khasyah satu. Yang kedua, sifat ulama yang kedua di Quran, senang mutalaah, konsisten mengaji. Konsisten mengaji, riset. Ya, baca lagi kitab, ya. Karena nanti di Quran itu ada unik sekali. Sifat ulama itu ada ahlul kitab yang senang ngaji, ada ahlul proposal. Ya, yang senang nyari proyek. Ada nanti. Itu disindir oleh Allah supaya tidak mengikuti ya pemuka agama sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang seringkali melakukan apa? Melakukan manipulasi. Kadang menulis sesuatu yang tidak benar hanya untuk tujuan mencari keuntungan duniawi. Kadang memalsukan ayat atau memotong-motong ayat. Jangan sampai terjadi. Dipotong-potong hanya untuk kepentingan duniawi supaya dapat kedudukan, dapat harta dan sebagainya. Nanti ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, dimulai nanti dengan Al-Baqarah itu. Ya, dimulai dengan Al-Baqarah terus sampai akan ditemukan ayat-ayat yang mengingatkan kita. Jangan sampai nanti ditemukan orang-orang, ya sekarang sudah ketemu tuh. Ya, potong ayat untuk menguatkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, dipotong Al-Baqarah ayat 62. Ujungnya nggak dimasukin, depannya aja. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Man amana bilahnya nggak dibaca tuh. Langsung ke ujung aja. Ini dalilnya. Nah, itu. Jadi ketidakpahaman dia menjadikan kita dipaksa untuk mengikuti kebodohannya. Itu yang harus kita koreksi gitu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi senang mengkaji lagi. Kemudian yang ketiga, ya, bisa ingatkan yang pertama, konsisten khasyah dengan ibadah. Yang kedua, senang mutalaah, ngaji. Yang ketiga, akhlak. Dan ini yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menyampaikan, maaf sekali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Sungguh di antara tugasku yang paling pokok, aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dan pujian Allah kepada beliau yang paling pokok, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini yang menjadikan sikap Nabi mudah diterima oleh orang-orang sekitarannya untuk menerima Islam, bahkan melebihi ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau. Jadi ayatnya saja sudah menyentuh hati, tapi melihat akhlaknya banyak orang masuk Islam. Ya, kebanyakan yang awal masuk Islam itu kan karena percaya dengan akhlaknya Nabi. Nah, para ulama itu boleh jadi akan banyak ceramah, banyak berkata-kata, tapi sikapnya itu yang akan banyak berpengaruh. Ketika punya akhlak yang mulia, lembut, tuturnya baik, memberikan keteladanan, itu yang menjadikan orang itu yakin thiqah. Ya. Sekalipun tidak banyak dia mengucapkan fatwa. Jadi tiga ini. Ya. Nah, kalau ada yang punya sifat ini, tiga hal ini, ya, dan kita berjuang insya Allah, ya, menjaga ulama itu seperti itu menjaganya, bukan hanya fisiknya saja. Ya, menjaga ulama itu jaga keikhlasannya, ya, jaga ketawaduannya, jaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang, ya. Nah, ini bagian terpenting supaya kalau ada ulama rabbani semacam ini itu mahal sekali. Dan itu berkahnya banyak nanti. Kalau ada yang seperti ini, itu lingkungan sekitarnya akan dapat bagian berkahnya itu. Akan dapat itu. Ya. Baik itu ukhrawi termasuk duniawi. Silakan kalau nggak percaya, coba lihat tuh beberapa ulama-ulama besar itu. Ya, kalau orang banyak kunjungi, datang berapa bis lingkungan hidup kan? Harga tanah mahal ya tiba-tiba tuh. Ya, rumah jadi pada mahal gitu kan? Itu duniawinya tuh. Pengajian, snack pada laku, yang jualan jadi banyak tuh. Ya, itu duniawinya. Ukhrawinya dari sekian banyak, masa iya sih nggak ada yang kesentuh hidayah? Nggak ada yang berubah? Itu pasti ke bawah itu. Apalagi tinggal di satu tempat. Makanya jaga tuh kalau ada ulama-ulama itu. Jangan sampai tersakiti, pergi, hilang. Nanti nurnya hilang tuh, cahayanya hilang. Ya, penyesalannya di akhir nanti tuh. Ya, makanya nanti setiap kalau ada ulama mengisi di Al-Azhar tadi disebutkan berapa banyak kajian itu, ya datangi.
Ya, datangi, dengar, pahami, sesuai, amalkan, alhamdulillah. Ya, belum cocok nanti misalnya referensikan. Kami ingin kajian apa Ustadz, misalnya kan sampaikan ke DKM-nya. Ya, supaya nanti saling mengisi, lalu kompak. Di sini ada al-ihsan, sini ada as-salam. Kalau bisa sinergi. Jangan sampai ustadznya sama, ngajar materi yang sama di tempat masjid yang beda, tapi jamaahnya itu aja. Gantian, nanti tahu nih, oh akidahnya di sini, nanti di sana fikihnya, di sana sirahnya, sehingga saling mengisi. Walaupun jamaahnya sama, alhamdulillah belajarnya bisa beda. Nah, ulama tuh